Di samping gue udah ada sedan eksekutif yang nyaman, sangat bertenaga, dan sangat canggih untuk di tahunnya. Tapi sayang, banyak banget mobil ini yang bernasib buruk. Karena udah ada yang dikampakan, udah banyak yang jogrok, dan kondisi yang jalan itu udah dipakai jadi drifting. Mobilnya adalah Nissan Ceviro tahun 1990, transmisi manual. Ada yang bilang ini Baby Skyline, ada yang bilang ini Silvia 4 pintu. Dan nggak salah sih, karena secara kaki-kaki mereka sharingnya banyak satu sama lain. Jadi secara global, Nissan Ceviro itu ada 3 generasi. Generasi pertamanya itu diproduksi dari tahun 88 sampai tahun 94, generasi keduanya itu diproduksi dari tahun 94 sampai tahun 98, dan generasi ketiganya itu diproduksi dari tahun 98 sampai tahun 2004. Jadi untuk Ceviro generasi pertama ini di Indonesia, itu udah dijual pada tahun 1990 melalui PT Wahana Wirawan secara CKD yang bertujuan untuk meneruskan Nissan Laurel. Tapi sayangnya, dia itu udah stop produksi pada tahun 1994. Jadi Nissan Ceviro itu juga merupakan mobil favorit para drifter karena dia punya kaki-kaki yang proper, karena dia sama dengan Nissan Silvia serta mesinnya itu sangat berpotensi untuk dimodifikasi. Mobil yang kita review ini, kali ini kita kedapatan unit yang bukan mobil drifting, tapi mobil harian, benar-benar dipakai harian. Nah, ini dia yang punya. Mas Hansel, apa kabar Mas? Baik, sehat. Oke, aku mau nanya mengenai Ceviro ini nih Mas. Boleh. Sejarah ngedapetin mobil ini gimana dan alasan lu pilih Ceviro apa Mas? Dari alasannya dulu mungkin ya. Jadi pertama tentunya ya anak mobil alasan pasti pengennya Silvia, Skyline. Cuma di sini mau di mana unitnya yang masuk kantong gitu. Akhirnya ini, ada yang bilang ini Baby Skyline, ada yang bilang ini Silvia 4 pintu. Dan nggak salah sih, karena secara kaki-kaki mereka sharingnya banyak satu sama lain. Dan gue dapet unit ini, aslinya ini mobil Madiun. Madiun malah, tapi diambil sama orang Bandung. Oke. Terus teman gue yang di Bandung kebetulan ngecekin, akhirnya diambil mobil ini. Oh, jadi sebenarnya ini mobil dari Jawa Timur ya, jauh, dibeli sama orang Bandung, akhirnya punya lu. Punya gue, bener. Oke, menarik. Waktu itu lu ngedapetin di harga berapa Mas? Kan waktu itu belum nge-hype Ceviro kan, kalau nggak salah tuh dapat berapa tuh? Ini 2020 dapat di angka 30-an. 30 rendah lah. Oke, menarik. Sebelum kita bahas bodinya, karena ini hitungannya banyak banget teknologi canggih untuk di tahunnya. Cuman kita mau bahas mesinnya dulu ya Mas ya? Boleh. Oke. Nah, ini dia mesin yang sangat legendaris. Karena bukan hanya bertenaga, tapi dia punya daya tahan yang sangat baik. Buktinya mobil ini, kilometernya itu hampir 300.000, tapi belum pernah turun mesin. Nah, ini mesinnya ini RB20E, 2000 cc, 6 silinder segaris, dan masih LSOHC. Tenaganya itu 175 horsepower, dan torsinya 181 Nm. Nah, Mas Hansel, aku mau nanya mengenai mesin ini. Sebenarnya mesin ini awet dan ngerawatnya gampang nggak sih? Secara mekanikal sebenarnya nggak ribet. Tapi memang elektrikal ada beberapa yang harus di take top ya. Kalau misalnya secara mesin, selama olinya aman, segala macam, nggak masalah. Tapi yang utamanya mungkin ini airflow. Airflow sensor Ceviro itu terkenal suka kalau rusak ribet. Jadi mesinnya idle-nya nggak enak. Mungkin pembakarannya nggak benar gara-gara terlalu rich bensinnya segala macam. Dan cukup susah nyari barunya. Meskipun sekarang udah banyak buatan Cinanya ya di AliExpress ya. Tapi itu pun banyak yang bilang juga kurang enak. Kemudian untuk mesin ya paling elektrikal kecil-kecil, delco-nya apa, dan power steering sih tambahannya. Itu power steering ini paling sering rembes. Oke. Tapi emang basicnya kalau untuk mesin sendiri bandel banget ya, HSRB lah ya. HSRB bandel ya, paling packing lah, kecil-kecil, nggak yang gimana banget. Oke, selama kilometer lu kan udah 286.000 ya? Iya bener. Nah,
Keren tuh. Itu penyakitnya apa aja tuh? Penyakitnya kemarin sempat pengapian mati. Pengapian. Biasanya ini karena coil di sini kendor. Oke. Atau delconya masalah. Tapi itu yang gua tahu beberapa bisa diservis ya. Paling tambahan kabel busi, biasa udah tua, suka lupa diganti busi. Injektor kalau udah lama sebaiknya dikalibrasi ulang, nggak usah ganti. Ini kemarin dikalibrasi ulang aja dia udah enak langsung. Dan apalagi ya, nggak ada sih. Yang major sih nggak ada ya. Dan buktinya lu belum pernah overhaul juga kan kilometer segitu? Nggak pernah sih ini nggak pernah. Meskipun udah pernah sempat kepanasan sekali gara-gara radiator kemasukan angin. Oke. Ngomongin performa paling kenceng udah pernah nyoba berapa bro? Waktu itu sih 155 ya pas 155. zaman Covid masih Oke. kosong jalanan. Sekarang udah nggak berani. Oke, menarik. Nah, langsung kita bahas bodinya aja ya Mas ya? Boleh. Oke, siap. Nah Mas, kita ngomongin eksteriornya dulu nih Mas. Ini ada satu hal yang menarik di Ceviro ini, karena dia pada detailnya cukup canggih, karena lampunya udah proyektor ya Mas ya? Bener, dan dual proyektor Dual tepatnya. proyektor, hebat. Dan dia uniknya, fog lamp-nya nyambung sama lampu utama ya? Iya, nggak Unik. terpisah di bawah. Itu unik loh guys, karena pada tahun 89 akhir udah proyektor tuh mantep dah. Nah bukan hanya lampunya doang yang unik, karena dia punya suspensi yang sebenarnya bisa disetting comfort sama sport ya. Itu nama fitur apa tuh Mas? Itu dibilangnya Duet SS Multi-Link Suspension. Jadi aslinya dia ada radar di bawah sini. Di daerah bawah bumper mesin ini ada radar, dia deteksi jalan, dan dia mengatur suspensi belakang. Tapi memang kebanyakan sih udah mati ya, karena itu fitur yang cukup terlalu canggih di masanya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, banyak yang mati. Oke, dan sebenarnya bukan cuma suspensi aja, dia ada settingan setirnya juga ya. Benar, jadi power steeringnya akan lebih berat kalau kita setting ke sport. Nah itu unik tuh. Kalau kompetitornya setahu saya belum ada ya, baru Ceviro doang ya. Untuk tahun ini sebenarnya mendekati mungkin Cressida ya. Tapi Cressida yang emang head to head sama Ceviro, pas itu harusnya GX seri X81. Tapi yang di Indo yang resmi cuma nyampe X71 saja. Oke, siap. Dan kalau kita ngomongin body, dia ini bodinya bener-bener panjang banget ya, seperti sedan eksekutif lainnya. Kelewat panjang. Kelewat karena panjang. ini dibandingin sama Fortuner kayaknya mepet Iya, sebenarnya. mepet, bener-bener. Dan khas Nissan pada barunya itu bodinya tebel dan solid, bener gak sih? Bener, ini mobil termasuk nggak kropos dibanding kayak mobil Jepang lainnya. Ini kroposnya minim banget. Oh, gue baru tahu tuh. Biasanya kan kalau mobil tua itu ada satu titik di kropos, entah di list kaca lah, di bagasi. Ini berarti nggak ada spesifik kroposnya. Paling minor di bagian fender bawah situ kena gara-gara kena roda kan, kena batu segala. Sama di daerah seal dekat spion tengah. Di sini. Oh, Spion spion tengah tengah situ. situ. Nah, situ suka kadang bocor. Oke. Tapi itu pun bukan karat, itu sealnya aja. Sealnya lemas. aja yang udah lemah ya. Udah sih, kropos itu doang. Menarik. Dan dia enaknya spionnya udah electric retract ya. Electric Jadi retract buat masuk gang senggol gampang lah. aslinya. Gitu. Siap. Nah, untuk kaki-kaki kayaknya ini udah lu ganti ya. Velg bannya ini pakai velg apa nih? Ini untuk pelek pakai Zaubermesh 17x7, offsetnya di 23. Untuk ban ini depannya pakai SX2, belakangnya pakai Acelera 651. Oke, jadi lumayan slick juga ya buat harian ya. Ini buat harian sih slick sih. Oke, menarik. Kita bahas belakangnya Mas ya. Boleh. Siap. Nah, ini kita udah ada di bagian belakang dan menurut gua belakangnya cukup futuristis karena lampunya nyambung nih ya Mas ya. Bener, tren 90-an lah. Bukan Like bar. 90-an. Oke, dan dia untungnya nggak plate fitur karena udah ada rear defogger dan rear wiper juga. Jadi pas hujan dan ngebun ngebantu banget lah. Nah, gue penasaran sama bagasinya, kan mobil kan panjang banget nih, gede. Kita lihat aja yuk bagasinya yuk. Boleh. Ntar ya buka kunci nih. Nah, ini uniknya juga, dia begini bukanya. Oh, mirip sama Toyota Crown itu. Kayak Crown. Ah, Memang eranya mungkin ya. iya. Wih, luas nih bagasinya nih. Tapi ini karpetnya lagi gue cuci. Oh, Makanya nggak ada karpet. Iya, kelihatan banget emang lu makainya harian ya, jadi Harian. ada barang-barang di belakang. Sebenarnya untuk bagasi luas, tapi sayangnya ininya nggak ikut kebuka kayak mobil-mobil modern ya. Iya, jadi kalau bawa barang berat tantangan karena Iya, tinggi tinggi. posisinya, Iya. loadingnya tinggi. Menarik. Tapi overall bagasinya luas, ini bisa ngangkut 5 koper lah. 5 koper bisa. Bisa. 2 orang juga bisa tiduran. Iya. Nah, kita kan udah bahas eksterior, bagasi, langsung kita bahas interior dan sekaligus test drive aja ya. Boleh. Mau nyetir? Siap. Boleh. Silakan. Siap.
Oke guys, sekarang kita udah ada di interiornya. Nah Mas Hansel, menurut gue nih interior Zefiro ini sangat klasik dan bentuknya fungsional Mas. Karena lihat di sini, di dashboard sini bisa naruh sesuatu nih di sini nih. Bener gak nih Mas? Bisa. Nah ini bahkan kalau di Jepang nih ada option. Oke. Kalau kita bilangnya tuh burger tray ya. Oke. Jadi ya ada inilah tambahan aja dikit, sekat dikit buat naruh-naruh barang. Dan bahkan ada yang kemarin custom dikasih cup holder. Gara-gara di sini nggak ada cup holder. Iya. Karakter mobil segini emang nggak ada cup holder guys. Cuman emang untuk di tahunnya ini tempat penyimpanannya cukup enak lah. Karena di sini basicnya ada laci ya di bawah sini nih. Harusnya ada laci. Okay. Harusnya. Dan di sini udah ada door pocket dan di konsol tengah ada laci kecil nih, enak nih. Jadi bisa buat naro kaset-kaset dulu ya. Dulu kaset, iya. Terus yang gua suka ya, dia ini AC-nya cukup dingin meskipun lagi panas kayak gini. Nah ini kompresor masih bawaan atau gimana Mas? Kompresor udah ganti. Karena kompresor awalnya tuh jebol dia, udah bocor. Kompresor asli itu Calsonic. Ini diganti pakai Sanden sih. Ini. Oh, tapi ini untuk siang bolong kayak gini cukup enak loh. Cukup, ini lumayan, cukup adem lah. Cukup adem, dan dia yang keren ya Mas ya, dia itu udah ada auto AC-nya, auto AC. Dan yang gue suka itu juga joknya Mas, joknya ini kayak duduk di sofa kalau menurut gue ya. Karena dia itu empuk dan bahan fabriknya halus. Iya kan? Benar. Dan pengaturannya lengkap. Iya, pengaturannya lengkap. Ada sliding, reclining, sama pengatur ketinggian. Bahkan ada lumbar supportnya di sini nih. Dan ini ada salah satu yang menarik perhatian gue nih, yaitu setirnya. Ya. Setirnya ini kan pakai R32 GTR ya? GTST ini. Oh, GTST. Tapi cuma beda horn button sih. Oh, ini ngedapetnya gimana Mas? Kan susah barangnya. Itu waktu itu gue acara di ini depan ICE itu. Depan Prasmo kan ada di itu Autokultur kalau nggak salah. Oh, Autokultur. Nah, ada yang lagi jualan. Terus tau-tau temen gue bilang, "So, itu di situ ada setir R32 tuh, sikat nggak?" Wis. Gue datengin langsung. Iya. Gue datengin, udah langsung terjadilah. Terus untuk di door trim dia juga cukup empuk nih, dia bahan fabriknya halus ya. Fabrik asli. Iya, dan dia pengaturan standar ya, dia ada power window juga keempat-empatnya. Dia udah ada auto lock juga gak sih Mas? Aslinya ada auto lock, jadi harusnya tuh di 15 ngunci. Cuma itu memang banyak fitur-fitur yang begitu, memang banyak yang udah rusak. Dan ini dari owner sebelumnya juga udah nggak jalan untuk auto locknya. Tapi auto power window segala masih jalan. Menarik. Dan dia spionnya enaknya udah electric retract ya Mas ya? Electric retract. Kalau udah electric retract berarti pengaturannya udah pasti elektrik guys. Benar, ini udah full elektrik dia semuanya, udah otomatis. Iya. Terus dia di belakang juga ada rear defogger, enak tuh. Jadi kalau pagi-pagi ngembun tinggal pencet aja udah langsung enak, udah hilang lah. Nah itu tadi kan kita ngomongin interior, sekarang kita ngomongin test drive. Menurut gua mobil ini tuh menggabungkan rasa comfort sama sporty. Karena biasanya itu mobil-mobil yang comfort antara driver sama mobil nggak terlalu direct. Nah sedangkan Zefiro ini direct banget. Jadi dia itu kalau kita ngomongin dari comfort ya, dia itu suspensinya lebih ke empuk ya Mas, lebih ke empuk. Tapi dia handlingnya masih cukup stabil Mas, meskipun kita nikungnya agak kencang tadi. Benar. Ini ketolong geometrinya sih dan model suspensinya dia. Dan mungkin kalau misalnya seandainya ada yang fitur yang di Jepang gitu tuh, yang suspensinya bisa di setting ke comfort sama sport. Duet SS. Ya itu lebih enak lagi tuh. Aslinya ada. Cuma biasalah, ini mobil teknologinya gara-gara mungkin pas itu terlalu ahead of its time. Ini udah mati di sini fiturnya. Dan ada buat yang setir juga ya? Iya, dia kalau misalnya di sport setirnya lebih berat. Cuma memang ya kembali lagi itu udah nggak aktif kebanyakan. Ya wajar karena udah umur juga. Dan kalau perbaikan tadi lu bilang seharga Beat ya? Kalau yang suspensi iya seharga Beat. Kalau misalnya mau dapat shock sama settingannya segala lagi itu seharga Beat infonya. Dan itu 2 tahun lalu. Sekarang berarti udah naik nih. Mungkin sekarang seharga PCX mungkin ya. bisa. Terus dari karakter mesinnya ini menurut gue cukup powerful ya, terutama dia karakter RB tuh di putaran atas ya. Putaran atas, cukup linear enaknya. Iya, dia powernya tuh nggak ngumpul di suatu titik, tapi dia linear.
kayak mobil-mobil Eropa enaknya. Karakter RB sih memang tenaganya itu tuh nagih di putaran atas tuh. Ya sama kayak karakter Nissan lainnya lah ya. Iya, ini 6 silindernya 6 Nissan silinder. begini. Dan khas 6 silinder juga halus mas getarannya itu. Betul. Terus kalau kita ngomongin dari feel persneling, kopling itu sama-sama presisi. Jadi koplingnya ini enteng, persnelingnya presisi masuknya cukup rigid. Jadi kita nyetir tuh mudah untuk terbiasa lah buat yang baru nyoba mobil ini. Gitu. Nah, aku mau nanya nih mas, kalau konsumsi BBM-nya dalam kota sama luar kota berapa tuh mas? Dalam kota tergantung kondisi jalan ya. Oke. Cuma waktu itu gue pakai macet-macetan harian, ini kan semi-semi harian nih. Gue dapat sekitar 7, sekian, jadi 8 km per liter lah. Oke. Untuk pajak per tahun berapa nih mas? 900 ribuan. Itu udah plus lain-lain ya. Oke, 700 oke. sampai 900 lah, tergantung pada ininya apa, progresif nggak gitu. Oke. Soalnya kan progresif ngaruh juga. Oh berarti untuk 900.000 cukup murah ya? Cukup lah, Cukup ini murah nggak karena mahal. tahun. Karena tahun. Sama hal apa aja nih yang harus diperhatikan sebelum beli Ceviro ini mas? Oke, mesin pertama dari airflow. Airflow sensor Ceviro itu terkenal banget suka rusak, dan sekalinya rusak orinya itu 9 juta infonya. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak yang Cina punya, AliExpress segala macam. Tapi katanya memang hasilnya mungkin kurang sebagus itu. Kemudian olinya. Sebenarnya RB ini tuh cukup badak. Dia tahan lama, ini udah berapa kilometer? 280.000, nggak pernah turun mesin ini. Tapi emang olinya harus diperhatiin, jangan sampai kurang oli, harus rajin ganti oli. Dan karena ini mungkin ring pistonnya udah mulai kendor, pakai oli yang lebih kental aja. Di sini pakai 20W50. Terus apa lagi ya, mesin di pengapian mungkin ya, kabel busi, delconya itu yang kadang menjadi PR yang suka nggak kelihatan. Jadi biasanya nih kabel busi dibiarin tuh nggak berasa mas. Lu masih jalan mobil. Cuma ketika ganti beda rasanya, lebih enak. Mungkin itu ngaruh ke tarikan karena pengapiannya kan lebih sempurna ya. Benar, ini setelah kemarin sempat ganti busi beda rasanya. Kalau mesin sih itu ya. Paling tambahannya di power steering. Steering racknya itu rentan bocor, jadi sebaiknya coba cari seal kit. Atau kalau mau alternatif mudahnya, pakai punya Kijang, banyak yang bisa. Atau punya Cressida. Oh menarik tuh, info juga tuh, ilmu juga. Jadi sebenarnya kalau udah kepepet bisa punya Kijang juga ya? Bisa pakai punya Kijang, karena teman ada yang pakai punya Kijang nggak bocor. Oke. Ini gue udah ketemu 4 Ceviro gitu, Nissan yang steering rack yang sama, bocor semua. Mas, makasih banyak ya mas sudah boleh di-review mobilnya. Aman. Sampai jumpa di mobil tempur berikutnya. Dadah.